Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, kami dari kelompok kepemimpinan akan menjelaskan tentang nilai kehidupan dari Ikigai dan Sangkan Paraning Dumadi. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Mita Melani Juwita dengan NIM 23500911197 dan anggota saya bernama Meilani dengan NIM 23500911186. Repana Chelsea Nurlinisa dengan NIM 23500911181, Nurul Paujia Dinda Kirani dengan NIM 23500911182, dan yang terakhir Rifka Halda Nafisya Syabana dengan NIM 23500911202. Sebelum itu, saya akan menjelaskan singkat tentang arti dari Ikigai dan Sangkan Paraning Dumadi. Untuk Ikigai adalah nilai-nilai hidup positif yang berasal dari Jepang yang mengajarkan seseorang untuk memiliki tujuan hidup. Juga mengajarkan seseorang untuk menemukan keseimbangan antara kewajiban dan kesenangan dan tanggung jawab sosial yang dapat membantu seseorang untuk menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari dan kebahagiaan di dalamnya. Untuk Ikigai sendiri terdapat 4 elemen utama, yaitu what you love, what are good at, what the world need, dan what you can be paid for. Keempat itu merupakan hal yang pertama, ya, what you love itu hal yang membuat seseorang merasa hidup dan penuh semangat, dan what you are good at yaitu keahlian atau bakat seseorang yang dimiliki. Terus what the world needs, kontribusi seseorang terhadap suatu masyarakat, dan what you can be paid for, aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan. Terus adapun manfaat Ikigai dalam kehidupan yaitu membantu menemukan tujuan hidup, dan yang kedua meningkatkan keseimbangan antara karir, hobi, dan kebahagiaan, dan yang terakhir mendorong kepuasan dan kebahagiaan jangka panjang. Yang selanjutnya merupakan arti dari Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi itu merupakan suatu ajaran yang berasal dari leluhur orang Jawa, di mana ajaran ini mengaitkan seseorang manusia tentang dari mana ia berasal, kemana dia akan kembali. Tujuan utama Sangkan Dumadi ini ialah agar seseorang dapat mengendalikan dirinya sendiri. Makna filosofis dari Sangkan Paraning Dumadi ini, yang pertama ada mengajarkan asal-usul manusia dari sudut pandang spiritual dan budaya Jawa. Yang kedua ada menekankan pentingnya kesadaran diri untuk mengenali dari mana kita berasal dan kemana kita kembali. Terus aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya seperti membantu seseorang untuk lebih memahami jati diri, mengembangkan nilai-nilai seperti introspeksi diri, kebijaksanaan, dan hubungan harmonis dengan alam. Terus hubungannya dengan kepemimpinan, di mana pemimpin yang memahami filosofi ini cenderung lebih bijak dalam mengambil keputusan. Terus apa sih hubungan Ikigai dan Sangkan Paraning Dumadi ini? Yang pertama kesamaan dari keduanya berfokus pada penemuan makna hidup, mengarahkan seseorang atau individu untuk memahami tujuan hidup yang mendalam. Adapun perbedaan dari keduanya itu merupakan dari yang pertama Ikigai, dia lebih praktis, relevan dengan karir dan keseimbangan hidup. Sedangkan Sangkan Paraning Dumadi lebih spiritual dan lebih mengandung budaya, relevan dengan pencarian jati diri. Selanjutnya yaitu kaitan antara Ikigai dan beberapa materi kepemimpinan. Yang pertama kaitannya dengan kekuasaan dan pengaruh. Jadi pemimpin yang ngikutin paham Ikigai itu nggak cuma pakai kekuasaan mereka buat kepentingan pribadi, tapi mereka pakai posisi dan pengaruhnya buat tujuan yang lebih besar. Jadi mereka ngelihat kekuasaan itu sebagai alat untuk bikin perubahan yang baik, bukan cuma buat cari materi atau keuntungan pribadi. Keberhasilan buat mereka nggak cuma soal hasil materi, tapi juga seberapa besar dampak positif yang bisa mereka berikan buat orang lain, kayak memenuhi kebutuhan sosial atau kemanusiaan. Mereka juga ngerasa kalau kekuasaan yang mereka punya tuh semuanya ada tanggung jawabnya, bukan hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri, tapi juga untuk kesejahteraan orang banyak. Jadi mereka pakai pengaruh mereka untuk bikin hidup orang lain tuh lebih baik itu di organisasi, komunitas, atau bahkan di masyarakat yang lebih luas. Jadi intinya
Pemimpin seperti ini nih lebih peduli dengan kebaikan bersama ketimbang keuntungan mereka pribadi. Yang kedua yaitu kaitan antara ikigai dan persepsi juga komunikasi seorang pemimpin. Sama seperti sebelumnya, pemimpin yang menganut paham ikigai itu gak cuma mikirin kepentingan diri mereka aja, tapi mereka juga peduli sama kesejahteraan orang lain. Mereka paham kalau tiap orang tuh punya makna hidup yang beda-beda. Jadi mereka berusaha lihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang yang lebih luas secara keseluruhan. Hal ini bikin mereka lebih empati dan bijak dalam bikin keputusan atau nyelesain suatu masalah. Kalau soal komunikasi, pemimpin seperti ini tuh bakal lebih terbuka dan jujur. Mereka tuh ngomong dengan tujuan yang jelas, bukan cuma buat nyemangatin doang, tapi juga buat ngajak orang lain untuk cari tujuan hidup mereka sendiri dalam pekerjaan atau kehidupannya. Mereka nggak cuma ngomong kosong, tapi setiap tindakan dan keputusan mereka tuh sesuai dengan nilai-nilai dalam ikigai, kayak cinta sama apa yang mereka kerjain, menguasai keahlian mereka, membantu orang lain, dan memenuhi kebutuhan duniawinya. Yang ketiga, perubahan dalam organisasi. Ikigai membantu pemimpin atau tim dalam organisasi yang menemukan tujuan dan makna yang lebih besar. Mereka melihat perubahan sebagai bagian dari tujuan yang lebih bermakna. Yang keempat, pengembangan keterampilan dan kepemimpinan. Ikigai mendorong pemimpin untuk terus mengembangkan diri melalui keseimbangan antara passion, mission, profession, and vocation. Dengan mengikuti pelatihan kepemimpinan, membaca buku, atau berdiskusi dengan mentor. Keterkaitan Sangkan Paraning Dumadi dengan materi kepemimpinan. Yang pertama itu adalah kekuasaan dan pengaruh. Pada prinsip Sangkan Paraning Dumadi ini ada 3 kekuasaan yang diterapkan. Yang pertama yaitu kekuasaan legitimasi. Pemimpin yang menerapkan setelah memahami prinsip Sangkan Paraning Dumadi ini akan dihormati karena nilai-nilai yang dianutnya dan komitmen mereka terhadap tujuan yang lebih besar. Yang kedua ada kekuasaan referensi. Pemimpin yang menerapkan prinsip ini akan mudah untuk membangun hubungan karena mereka menunjukkan empati, kepercayaan, serta dukungan sehingga anggota tim merasa terinspirasi dan termotivasi. Karena pemimpin yang menggunakan prinsip ini memahami bagaimana perjalanan hidupnya sehingga bisa menghargai orang lain. Yang ketiga itu ada expert power. Pemimpin yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan serta memahami bagaimana lingkungan dan masyarakat akan mudah untuk memberikan wawasan dan solusi yang bermanfaat bagi tim dan anggota timnya serta untuk organisasinya juga. Yang kedua itu ada persepsi dan komunikasi. Pemimpin yang memahami dan menerapkan Sangkan Paraning Dumadi ini memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi karena mereka menyadari bahwa asal-usul, latar belakang, nilai-nilai, dan tujuan mereka akan dipersepsikan oleh anggota timnya. Sehingga dengan adanya kesadaran diri ini, pemimpin lebih konsisten dalam melakukan tindakannya. Ketika pemimpin memberikan pemahaman mendalam tentang asal-usul dan tujuan mereka, dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat dari anggota tim. Pemimpin yang menerapkan prinsip ini juga dapat membangun budaya organisasi yang menghargai nilai-nilai dan tujuan bersama, sehingga dapat menciptakan persepsi positif di antara anggota tim tentang visi dan misi organisasi. Pemimpin yang memahami Sangkan Paraning Dumadi cenderung lebih empatik dalam berkomunikasi. Mereka lebih mendengarkan perspektif dan juga pengalaman anggota timnya sehingga dapat mempererat hubungan dan juga komunikasi dua arah terjalin dengan lebih baik. Yang ketiga adalah perubahan dalam organisasi. Sebagai seorang pemimpin akan melihat perubahan sebagai peluang untuk belajar, berkembang, dan membuat organisasi lebih maju. Sebagai seorang pemimpin juga, percaya bahwa setiap perubahan adalah kesempatan untuk tumbuh dan mencapai hal yang lebih baik. Yang keempat, pengembangan keterampilan dan kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya memimpin, tapi juga membantu orang lain berkembang menjadi lebih baik.
Tujuannya, kita semua tumbuh dalam kebaikan, bekerja adil, dan bijak menghadapi tantangan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.